Tekan fakta integritas Ijtima Ulama, dukungan ulama ke Anies Caimin menguat. Suara dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kian menguat dan meluas. Rabu 13 Desember, paslon nomor urut 1 itu secara resmi didukung oleh ulama yang amat disegani di bumi lancang kuning, Ustadz Abdul Somad alias UAS. Sebelumnya, sokongan para ulama untuk pasangan Amin itu datang usai penandatanganan Fakta Integritas Ijtima Ulama. Benar semua berita itu, penandatanganan Fakta Integritas, kata Kokapten Timnas Amin Yusuf Martak, Kamis 14 Desember 2023. Adapun berikut 13 poin pesan dari Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 untuk pasangan Amin apabila memenangkan kontestasi pemilu 2024. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan sekulerisme, Islamofobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. Kedua, menjalankan secara konsisten amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI. 3. Menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 PNPS 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A, sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer, pengadu domba umat beragama, dan pemecah belah bangsa. Nomor 4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama, serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 5. Melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan bergah dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila. Nomor 6. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. 7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang, dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. 8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak selama membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Bila dibutuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri, semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan. 9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham Zionisme karena mengandung ajaran-ajaran apartheid yang rasis dan fasis. 10. Menegakkan hukum hak asasi manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi. Menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. 11. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan. 12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.
13. Memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program land reformi untuk memberantas para mafia tanah. Kami selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden dalam pemilihan umum 2024 menyatakan memahami dan siap untuk melaksanakan pesan yang dihasilkan Ijtima Ulama dan tokoh 2023 di atas. Tutup pernyataan pasangan Amin dalam fakta integritas tersebut lengkap disertai dengan tanda tangan.